Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara AMTA Club Market Review, acara mingguan yang diadakan setiap hari Jumat ya, jam 19.15. Sekarang saya kira sudah sekitar 19 orang yang hadir dan waktunya sudah jam 7.17, jadi layak ke acara ini kita mulai. Baik, seperti biasanya, sebelumnya saya ingin menyampaikan agenda pada hari ini ya, agenda pertemuan pada hari ini. Jadi perkenankan saya sharing agenda pertemuan. Kelihatan ya. Kelihatan ya. Baik, agenda pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah ulasan IHSG yang akan saya sampaikan, ya. Kedua, eh, jadi ulasan IHSG nanti singkat aja karena kemungkinan juga akan dibahas oleh Pak Angelo yang merupakan AMTA output ya. Setelah ulasan singkat IHSG dari saya, maka akan dilanjutkan oleh presentasi Pak Angelo, yaitu eh, presentasi AMTA output ya. Jadi seluruh AMTA output akan dipresentasikan oleh beliau. Dan selanjutnya, seperti biasanya, Pak Angelo akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota PIPMI ya. Saham-saham watchlist anggota PIPMI. Selanjutnya, setelah Pak Angelo selesai, maka acara akan saya lanjutkan dan sebagaimana telah disampaikan di grup, diumumkan bahwa acara saya akan dimulai dengan presentasi behavioral finance ya. Mengapa demikian? Karena ada beberapa saham yang istilahnya gerakannya tidak sesuai misalnya dengan fundamentalnya itu jelek, tapi mengapa sahamnya itu terbang, sebaliknya ada yang fundamental perusahaannya baik, tapi sahamnya ya di situ-situ saja. Itu akan kita presentasikan latar belakang yang menyebabkan hal tersebut terjadi, ya, yang dipelajari oleh para ahli yang eh, di dalam ilmu yang dinamakan dengan behavioral finance. Ya. Dan behavioral finance ini merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada Certified Securities Analysis atau CSA dari LSVPM, ya, di mana saya sedang mengikutinya, sedang mengulanginya, karena saya sudah mengikutinya sebelum eh, pandemi yang lalu, akan tetapi tidak sempat ikut ujian. Saya diberi kesempatan oleh SCBBM untuk ikut ujian bulan Oktober dan diberi kesempatan untuk ikut mengulangi pada angkatan yang ke-26. Selanjutnya, saya juga akan menjawab ulasan fundamental. Ada sekitar 6-7 saham ya yang akan saya jawab. Yang terakhir akan diakhiri dengan seperti biasa diskusi dan tanya jawab. Baik, acara kita mulai, yaitu dengan ulasan IHSG yang akan saya sampaikan di sini. Singkat saja, ini nampak ya. Nampak ya. Baik, saya mendetek ada suatu di sini ada suatu pattern ya, pola yang terdetek oleh saya secara visual ya. Dan biasanya pola-pola itu terdeteknya secara visual. Jarang sekali ada sistem yang bisa mendetek pola-pola tertentu. Biasanya Metosok mencoba mendetek, akan tetapi selalu biasanya gagal. Akan tetapi dengan mata kasat kita bisa mendetek suatu pola yang bisa kita menentukan dengan pola tersebut saham ini akan naik atau akan turun, ya.
Pola yang di sini saya temukan adalah pola cup and handle ya. Cup and handle ini sudah kita sampaikan juga pelajarannya pada chart pattern dan silakan Anda melihatnya di YouTube channel saya di salah satu video yang saya upload yaitu mengenai chart pattern ya. Di sini saya melihat pola cup and handle. Jika Anda melihat garis yang berwarna hijau ini, ya, ini merupakan pola cup and handle. Cup itu cangkir, ya, ini cangkir kan, dan ini adalah pegangan cangkirnya, ya. Jika terjadi pola ini, maka kita bisa mendetek atau bisa memprediksi kira-kira target IHSG itu akan kemana, atau bukan IHSG saja, akan tetapi pada saham-saham juga bisa terjadi. Ya. Dengan pola cup and handle bisa kita mentargetkan kira-kira eh, targetnya, kenaikannya akan seberapa dengan cara mengukur jarak garis resisten ini yang merah ke dasar dari cangkir, ke dasar dari cup. Lalu kita pindahkan ke daerah breakout, yaitu di sini, dengan panjang yang sama. Jadi dengan demikian, hari ini IHSG ditutup di level 6977 dan ditambah dengan garis ini, maka diperkirakan dia akan mencapai 7.306 ya. Targetnya. Mudah-mudahan ini target ini bisa tercapai pada tahun ini ya. Jadi jangan mencoba untuk mengharapkan targetnya segera tercapai lah. Tapi mudah-mudahan. Ada suatu lagi suatu keadaan yang saya detect di sini. IHSG sempat, nah ini yang garis biru ini harga ya. Saya pakai line charts ya, tidak pakai candle charts supaya kita bisa terlihat. IHSG garis biru ini ya sempat menembus resistance, akan tetapi diturunkan lagi ya, dia pullback. Nah, yang terjadi di sini waktu pullback ya, dia ditahan lagi oleh garis merah ini yang telah menjadi support. Ini merupakan indikasi yang bagus bahwa resisten yang menjadi support merupakan daerah yang kuat dengan kondisi yang kita lihat di sini. Dia tembus kembali pullback, akan pas di tempat support, dia didorong lagi ke atas. Jadi ada dua kondisi yang saya lihat di sini, yaitu kondisi cup and handle. Ini cup, ini handle-nya, ini cangkir, ini pegangan cangkir, ya. Di mana target IHSG bisa kita prediksikan sepanjang garis ini, dari garis resisten terhadap dasar cup, kita pindahkan ke penembusan, ke breakout, pindahkan ke atas, maka kalau hari ini 6.977, diharapkan IHSG akan menjadi 7.300 sekian ya, lebih saya kira 7.311 ya, direncanakan, diperkirakan ya. Inilah alasan ulasan singkat IHSG dari saya. Jadi sedikit bahwa yang jelas mungkin IHSG juga sudah mengalah ke era bullish lagi, dan kita harapkan kalau ketiga 7309 dia akan ini all time high di sini nih kita lihat ya, di sini nih kita lihat gambar tangan ini all time highs. Kalau menembus all time high, maka ini artinya dia akan lebih terbang lagi. Walaupun demikian, ulasan saya dengan sendirinya ada disclaimer-nya ya, bahwa kita
hanya bisa memprediksi, mengantisipasi kemana akan bergerak, akan tetapi lapangan lah, market di lapangan lah yang akan menentukan karena pasar itu terdiri dari puluhan bahkan ratusan partisipan, diantaranya ada smart money, hot big players yang bisa dengan seenaknya menaik turunkan harga. Saya kira demikian ulasan IHSG dari saya. Selanjutnya akan saya alihkan screen share kita kepada Pak Angelo. Saya akan stop share saya dan akan dilanjutkan oleh Pak Angelo. Silakan Pak Angelo. Baik yang, terima kasih. Oke, kita langsung share dan kita tinjau IHSG ya. Oke, ah, hari ini IHSG menarik ya. Dia naik, kemudian ada ini mungkin bukan bukan bullish engulfing ya karena eh, opennya lebih tinggi daripada open kemarin. Oke. Nah, kita mau lihat demand di intraday bagaimana. Coba kita lihat di per jam. Kalau secara hourly ya, masih ada resisten yang perlu ditembus oleh IHSG. Lalu kalau kita lihat 15 menit, sudah mulai terbaca ada demand ya. Di hari ini sudah mulai ada demand. Dan kalau kita zoom lagi, demand itu terus bertambah ya, khusus untuk hari ini. Kemudian di 5 menit juga terlihat ada demand tadi ya, khususnya di pagi, lalu masih di pagi hari ada demand, dan ini sebetulnya indikasi bagus ya, yang kalau cukup kuat untuk menembus resisten ini maka itu akan mantap sekali ya. Nah, targetnya itu kalau kita menggunakan chart daily, ada demand di bawah, maka kita bisa tarik ke ekstrim ini ya, ekstrim di atas pakai Fibonacci, kita tarik dari support, terus 50% itu resistennya ini ya, tadi yang bilang ini tick up and handle ya, ini 50% ke dasarnya, lalu targetnya di ya sekitar 7350 ya, sekitar 7350. Nggak, ya beda-beda tipis lah dari yang tadi. Jadi untuk ISG kalau Senin dia berhasil tembus resisten ini 7010, maka target berikutnya adalah di 7350 ya. Oke, sekarang kita masuk ke stock pick AMTA di explore buy ya. Explore buy kita lihat pertama adalah Astra. Astra kelihatannya akan berat ya. Ya, jualan terus jadi kita skip aja. Berikutnya CFIN. Nah, ini membal di support nih. Jadi memang dia turun karena ada selling pressure di atas. Tapi ada demand yang tahan, dia membal. Nah, kita mau lihat apakah reboundnya berlanjut. Kita cek di intraday 5 menit. Masih ada spike yang belum terbaca, kita cek di 1 menit. Dan ternyata spike-nya belum terbaca ya. Namun yang masih sempat terbaca adalah demand. Jadi kalau ini reboundnya fix bagus, maka targetnya adalah kita buat dari ini ya, Fibonacci retracement, chart hourly. Targetnya itu di 650 ya. 650, lalu cut loss-nya di sebentar.
Kalau dapat barangnya di 605, maka itu profitnya bisa 7%. Nah, cut loss-nya di, nah ini ada spike yang tadi yang nggak kebaca ya. Di penembusan ke bawah support 590 ya. 590 tembus ke bawah itu harus kabur ya. Cukup tipis sih. Kalau kita lihat, tapi itulah, oh ada spike lagi nih. Daripada langsung kena cut loss, kita pakai yang ini ya. 570 ya. 570 itu level cut loss. Oke, berikutnya energi. Energi juga bagus nih di daily. Kita cek di 1 jam. Nah, ini ada spike belum ketangkap ya. Kita cek di 15 menit. Ada spike belum ketangkap juga. Cek di 5 menit. Nah, ketangkap dan ternyata itu demand ya. Itu demand. Jadi silakan nih energi. Targetnya adalah, nah kita tarik dari bawah ke resistance dari volume spike ya. Candle yang ada volume spike ini. Kita tarik ke situ 100%. Extensionnya jatuhnya di harga 286 ya, 286. Jadi itu targetnya ya. Nah, cut loss-nya di, coba cek di 5 menit apakah sama di 258. Ya, selisih dikit ya, 258 lah cut loss yang cukup bagus ya. Kalau di 5 menit itu 260 ya. 258 itu di, ya beda tipis ya. Jadi di 258 ya, cut loss-nya kalau tembus ke bawah harus kabur ya. Ah, ini dia 258. Oke. Berikutnya ITMG. Ada spike belum ketangkap. Kita cek di 1 jam ketangkap nggak? Oh, masih selling preset ya dominan ya. Jadi jangan dulu. Berat nanti. Nobu. Ini demand ketangkap. Coba cek di 1 jam. Ya. Oke, ada demand juga tapi terlebar. Kita cek lagi di 15 menit. Nah, ini cakep ya. Cakep. Yang terdekat gimana? Yang terdekat demand ya. Jadi Nobu bisa kita bikin nih. Trading plan-nya. Kalau kita dapat barang di 700, maka target jualnya di 800 ya. 800 lumayan tuh. Nah, cut loss-nya di mana spike terdekat? Ini ya. Aduh, kok diloncat gitu. 15 menit di 660, kalau di 5 menit di berapa nih? Cek. Di 685 ya. Sorry. Di ya 685. Berarti di 685 cut loss ya, kalau tembus ke bawahnya kita langsung kabur ya untuk Nobu. Oke, berikutnya Tugu. Demand bagus, coba cek di 1 jam. Ini kayaknya berat ya. Jangan dulu untuk Tugu. CMNT. Wah, ini baru cakep nih. Ini sih langsung aja dicateli karena dia dekat banget ya dengan harga terkini. Kita tarik
Fibonacci untuk trading plan-nya. Target berikutnya di, nggak jauh ya, di 1110. 1100 ya, nggak jauh ya. Karena 10% sih itunya, trading range-nya. Nah, kalau di 1 jam, banyak ya. Nambah barangnya banyak nih. Mulai dari mana nih? Mulai dari sini ya. Ke mana tadi? Sekitar sini ya. Coba kita zoom sampai di 1065. Oh ya ya, oke. Bisa ya, sampai 1065 kita tarik. Targetnya di 1200. 1200 ya. Kalau dapat barang di 1065, 12% tuh. Nah, sekarang cut loss-nya spike terdekat ini 1040. Oh, tipis ya. Tapi itu yang paling kuat ya. Kayak di 1040 kalau tembus ke bawah itu kabur. Ini ada lagi nih spike, coba cek. Yang lebih dekat terlalu tipis ya, jangan. Oke, berikutnya hot big player ya. Nah, mulai dari BNGA. Bagus, oke. Targetnya di ini range-nya tipis ya. Jadi profitnya pasti tipis juga. Coba kita tarik. 1770 ya. Tipis lah profitnya tuh. Oke, berikutnya hoki. Hoki. Cek di 5 menit. Itu kayak ada spinning top tuh. Ya, spinning top ya, ada selling pressure. Jualan, 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 jualan lagi ya. Kita tunggu ya. Karena jualan nih di sini nih. Kita tunggu aja untuk hoki. Jangan dulu. Mark. Nah, ini ada spike. Kita cek dulu di intraday. Maka baca, cek di 15 menit. Lebih kebaca selling pressure ya untuk status terkini, jadi jangan dulu kelihatannya akan berat. Mika. Ada spike tuh, apa tuh? Jangan selling pressure nih. Curiganya sih. Ternyata bukan ya. Demand-nya dibiarin tembus. Nah, ini yang terkini ada selling pressure tuh di atas. Ya, selling pressure. Terus selling pressure lagi yang terkini. Jadi jangan dulu ya. Ini masih kuat nih. Ini bukan demand nih. Karena sudah tembus berapa kali di bawah. Oke. Berikutnya MITI. Wah, nggak ada matinya nih saham. Cek di 1 jam. Nah, ini bisa kita buat. Targetnya di 480 ya. Target di 480. Kalau dapat barang di berapa nih? 452. Itu udah 6% ya. Nah, sekarang cut loss-nya di sini ya, di 448. Cek di 5 menit. Pas banget tuh. 450 malah. Kalau tembus ke bawah 450 harus kabur ya. Harus kabur. Rupanya karena ada yang jualan di sini. Iya, harus kabur ya. Oke. Nobu udah PRDA. Ini juga cakep. Ada yang jualan tapi itu sedang beli lagi ya. Oke.
Targetnya di berapa nih, coba cek. Oh, masih ada di buying selling pressure. Itu juga jualan yang terkini ya. Ada demand yang mantul ke atas. Mana tadi yang selling pressure-nya yang lebar? Oh, lebar sekali ya. Oh, tapi nggak gede sih volumenya. Jadi ini bisa kita bikin trading plan nih. Ah, ini dia. Enam 70 kayaknya. 670 kalau harga sekarang dapat 6% ya, 6%. Carlos Carlosnya, wah ini ya harus ada spek. Nah ini ya Carlosnya nih di 6150 ya Carlosnya ya, 6150. Oke, berikutnya. Oh, tadi apa sih? PNDA. CMNT udah ADMR nih. Cakep nih kayaknya. Ini ada spike, kita mau tahu itu apa? Ada spike-nya ketangkap juga. Oh, kayaknya selling pressure nih. Nah, kan selling pressure ya. Banyakkan demand sih. Nah, itu ada demand lagi. Selling pressure ada, tapi yang terakhir demand ya. Dibantu dengan demand ini ya, banyak demand-nya. Jadi, oke ini ADMR. Maka targetnya dari support ke resistance candle yang ada spike ini 1480 ya, targetnya 1480. Kalau dapat 1360 8%. Carlosnya mana spike terdekat? Oh ini ya, 1335 ya. Coba cek di 5 menit apakah sama. Sama ya, 1355 coba di 15 menit. 1335. Kita pakai yang 1335 aja kalau gitu. Oke, berikutnya Arco. Nah, ini ada spike. Kita cek di 15 menit. 15 menit berat. Berat ya. Jangan ya. Oke, nah itulah stok pick Amta. Sekarang masuk ke pertanyaan Bapak Ibu di grup. Nggak banyak tadi saya lihat. Mana nih? Oke, mulai dari ADMR udah ya. AMMN dari Bu Erna. AMMN ini nggak ada matinya loh saham. Tadi Bu Erna bilang nggak ada merah ya. Bu Erna bukannya ngomong tuh. Wah, coba lihat spike terakhir. Masih lanjut nggak? Belum ketangkap. Cek di 1 menit. Nggak ketangkap juga loh.
Tapi ini gede ya selling pressure. Jadi oke nih untuk MAN masih lanjut. Kita pakai yang ini ya, spike ini ya. Jadi lanjutnya kemana ke MAN? Tarik dari sini ke sini ya. 5060. Ya, 5060 bener nggak sih fraksinya kayak gitu? Apa udah 25 ya? Lupa saya. Ya 5000 lah, 5000-an. Nah, cut loss-nya, nah itu ada spike. Ini di 4680 ya cut loss-nya ya. Oke, udah nggak perlu trading plan ya kalau udah di sini. Oke. Arko udah, Astra. Astra kayaknya udah tadi. Udah ya, Astra. Berikutnya BMRI. BMRI ya. BMRI. Dari Bu Erna nih. BMRI bagus Bu. 15 menit. Coba cek di 1 jam. Bagus juga. Cek di daily. Mantap ya. Belum selesai nih naiknya. Silakan Bu Erna, BMRI. Berikutnya BTPS Palek. Cek di 1 jam. Belum ketangkap. 15 menit. Selling pressure gede banget ya. Jangan ya. Demand-nya jauh tuh. Jangan. BTPS jangan dulu. Kemudian Hill, Pak Alex. Ini apa nih? Spike. Ternyata demand ya. Bener loh demand spike-nya cakep. Cek di 15 menit. Ini demand yang gede banget nih. 1 jam. Ini demand ya. Bengkelnya lanjut tuh. Berarti mantap. Ini demand. Kemudian ada selling pressure di tanggal 25. Kita cek di 1 jam ya. Cek tanggal 25-nya. Gede juga loh. Berat nih berarti. Jadi jangan dulu untuk Hill. Berikutnya Homi Palek. Cakep nih Homi. Ada selling pressure. Tapi kayaknya ada demand lagi nih. 5 menit. Demand. Selling pressure. Ada demand. Tuh bukan demand ya. Udah tembus berapa kali. Ini kayaknya agak berat ya untuk jangka pendek. Ya agak berat nih. Jangan dulu Homi. Berikutnya Harum Werna. Berat. Berikutnya MPXL Palek. Berat sekali. PGO Bu Erna. Cek di 5 menit. Nggak ketangkap ya. Coba 1 jam. Yang ini nih spek-speknya nggak ketangkap nih apa nih. Pas di atas. Takutnya di atas itu jualan-jualannya. Tapi ini pola ascending triangle sih.
pola ascending triangle jadi, tapi kita tunggu ya karena masih ada selling pressure di atasnya tuh. Jangan dulu. Ram, Pak Stefanus. Selling pressure tuh. Ada demand, selling pressure lagi. Jangan ya. SGR Bu Erna. Game over nih SGR. Udah selesai naiknya. Ya gede banget tuh selling pressure-nya, ini pasti tembus ke bawah nih. Nggak ada demand yang gede ya, selling pressure semua. Oke, berikutnya Tugu udah unik Pak Alek. Aduh berat juga. Jadi jangan dulu ya, masih jualan. Oke, sekarang yang di chat. Pak Majuki banyak amat. BRPT. BRPT dari Pak Arul. Lanjut nih kayaknya BRPT. Yes. Lanjut ya BRPT tambah barang terus, silahkan Pak Arul. AMMN udah, ADMR udah, INKP. Oh jangan ya, INKP. BDKR udah ya, BDKR tadi. Belum sih. Belum ya. Oh ya belum, oke. BDKR. Coba cek di 5 menit. Nggak ketangkap. 1 menit. Ada demand tapi kecil. Cek di 1 jam. Nah, demand terakhir ya. Silakan BDKR nih lanjut rebound ya, lanjut uptrend. Pegio udah, Pani. Ini yang tadi Pani ya. Pani ya, nunggu ya. Coba cek di 5 menit. Iya, selling pressure ya. Oh, ini demand gede. Oh, gede lagi. Pani berarti oke. Tadi nggak di zoom kali ya, jadi nggak kelihatan. Pani silahkan nih, mantap. ABMM. Cakep. Cek di 15 menit. Cakepnya lebih besar daripada selling pressure. Akan berat di sini, tapi lumayan sih. Mungkin 5% naiknya ya. Silakan ya ABMM, ada peluang 5%. ACES. ACES berat ya, masih gedean selling pressure. Jangan dulu. Ado. Oh, berat. Antam. Nah, ada gap down. Kalau naik nggak jauh nih, 1990. Jadi kecil ya profitnya untuk Antam. Astra udah, PTPS udah. Cuan. Wih, jualan terus nih. Tuh, jangan dulu ya, cuan jualan terus. DSNG. Jualan juga, jangan ya. Era. Cek di 15 menit, itu ada spike. Oh, demand tapi udah tembus nih di sini nih. Spike ini apa ini? Coba itu selling pressure. Spike itu apa? Oh, nggak ketangkap ya. 1 menit? Oh, nggak ketangkap. Jadi jangan dulu ya, nggak ketahuan itu belum ketahuan demand atau enggak. Berikutnya Excel. Oh, berat nih. Masih jualan ya. Games. Gap down.
eh dia kayaknya sih ini bisa gap down gitu ya. Nggak ada corporate action kan ya. Ini terakhir-terakhir dia memang demand ya. Habis dividen ex-date Ex-date. Waduh, langsung ARB. jelek banget. Dan Tapi lang itu stuck loh dari 5.800 apa 5.500 naik jadi 69 terus turun lagi dibanting lagi itu. Tapi ini demand nih banyak di bawah. Dikumpulin kayaknya. Kapan Tadi yang terbangnya? 6.250 nyentuh 6.250 terus ditarik lagi naik ke atas. Iya, waktu narik itu dia masuk demand nih. Beberapa kali itu. Kita nggak tahu mulai breakaway-nya dari satu ini kapan ya. Tapi yang jelas di sini ngumpulin nih. Ngumpulin. Ini jualan gede banget jualan di atas nih. Oke, berikutnya Hexa. Oh, saya ngerti. Ini datanya belum kesaring ya. Setelah jam 4 nih masih ada data masuk. Coba saya cek. Ini makanya susah bacanya dari tadi nih. Jadi setelah jam 4 itu ada transaksi dari eh, institusi-institusi yang harus ditutup. Nah, itu yang suka ngerusak chat tuh. Nah, ini belum hilang ya transaksinya, belum ada maintenance dari data provider. Jadi data setelah jam 4 sore itu masih masuk. Makanya banyak spek-spek di akhir kan tuh. Itu yang merusak teknikal tuh. Susah nih bacanya berarti. Oke, apa boleh buat? Add. Berikutnya, kemungkinan ini selling pressure ya. Ini spike ini nggak berlaku nih. Coba kita berikutnya lihat. Harum udah. IPCM. Itu selling pressure, ada demand. Mana selling pressure lagi? Nggak ada. Demand kebanyakan ya. 1 jam. Ya, demandnya dengan selling pressure imbang. Oh, tapi di sini gede banget, jadi jangan dulu ya. PCM jangan dulu. ITMG udah. JSMR. Ini ada selling pressure. Coba kita cek di 15 menit. Oh, masih berantem ya. Tapi yang terkini demand tuh. Yang terkini demand. Dimatur dengan demand itu kita lihat lagi di 5 menit. Terkait demand ya. Ini ada spek terakhir diabaikan ya. Ini setelah jam 4 nih. Jadi ini demand berarti oke ya untuk JSMR silahkan. Laju. Cek 15 menit. Cek 1 jam. Oh, berat ya. Masih tertekan. MBAP. Berat juga. MPMX. Berat. NRCA. Nah, ini ada spike. Coba cek di 15 menit. Bukan ya. Belum ketangkap. Di 5 menit. Nggak ketangkap juga ya. Jadi jangan dulu nih, nggak jelas. Kalau di 1 jam gimana? Ya, nggak jelas ya. Jangan dulu. Lebih kelihatan jualnya malah. Berikutnya Pegas. Jangan. Power.
Jangan ya, power. PTBA. Nah, ini PTBA ini yang fundamentalnya oke. Naik ya. Coba cek daily. Oh, di sini dia naik nih. Ini kan gapnya jauh banget nih. Kayaknya dividen juga ya waktu itu ya. Nah, oke. Oh, jualan lagi. Jangan ya, PTBA masih jualan. Petro. Berat. SGR. Udah tadi kan ya. Oh, udah tadi ya, SGR. TB. Ini ada spike, cek di 15 menit. Nggak ketangkap juga di 5 menit. Demand ya ketangkapnya ya. Demand. Cek daily. Waduh, tipis gerakannya ya. Oke sih, tapi tipis bergerakannya di kalau top profit kecil. Telkom. Berat. Total. Nah, ada demand, tapi terakhir dia masih jualan ya. Masih jualan dan udah lebih gede tuh. Jadi jangan dulu ya total. NICL. Oke, ini ada spike, cek di 5 menit. Demand nih. Gede banget tuh. Silakan ya NICL masih oke. Wi-Fi. Jangan ya. Auto udah belum sih? Di jualan yang terakhir jualan jangan. Akra. Mantap nih. Akra mantap nih, silahkan nih, nggak ada perlawanan penjual. Medco. Cek 15 menit. Diwen, silahkan langsung lanjut ya. Raja. Jangan dulu ya, ada selling pressure tuh. Elsa. Selling pressure-nya gede, jangan dulu. ESA. Nah, ini abaikan ya volume spike terakhir. Nggak kebaca. Tanggal 30 tuh apa sih? Coba cek. Selling pressure sama demand-nya sama kuat, jadi jangan ya. WIM. Jangan. IMAS. Jangan juga. MTEL. Jangan juga. Inco. Waduh, berat kali ini IHSG. Pegas sudah ya. Ani udah, cuan udah. SMSM. Waduh, berat-berat nih. Mapa. Iya, berat juga loh. Luar biasa. PKTR nih saham baru. Iya, berat juga loh. Tower udah, Widi. Belum ya Widi ya.
Lanjut, Widi masih lanjut, silahkan. GTRA, coba kita zoom. Oh, masih ketekan dulu ya, jadi jangan dulu nih. Bagus sih, tapi masih lagi pullback. Ya, masih pullback ya, ke bawah, jangan dulu. Smil. Oh, Pak Yalan, ini nih pantesan pilihan sahamnya. Ada sesuatu gitu. Uh, Demand-nya gede ya. Bagus, masih oke sih. Cuman pullback dikit nih di 1 menit. Coba di 1 jam. Nah, ini demand nih. Jadi karena ini demand harusnya bagus ya, cuman ini ketahan aja sideways, ketahan market kayaknya nih. Raffi. Oh, ini yang gede nih apa nih? Cek di 15 menit. Ya, demand oke. Demand oke tuh. Cek di 1 jam. Selling pressure-nya kecil ya. Ini demand ya. Jadi mantap nih. Kuat naiknya karena ini demand-nya gede. Kayu. Coba cek 15 menit. Bagus, mantap ya. Silakan nih kayu. TPE. Oh, ada yang jualan tuh. Pagi-pagi lagi jualannya. Tapi ini demand-nya kuat ya. Nah, ada demand lagi nggak? Coba kita zoom. Kalau ada ya berarti memang sudah saatnya lanjut. Ya, ada demand ya, cakep. Silakan nih JTPE. Berikutnya, nasi. Masih berantem ya selling pressure dengan demand, tapi gedean demand. Nah, yang terakhirnya apa nih? Oh, terakhirnya masih berantem ya. Jangan dulu ya. PNBS. Oh, jangan. Games udah. Oh, enak ngasih tahu games habis bagi-bagi dividen. MBMA. Cek di 5 menit. Kayaknya cakep nih. Ya, cakep nih MBMA, silahkan. ESA udah, HMSP. Cek di 15 menit. Oke nih, cuman kayaknya naiknya bakal lemot ya. Kenapa? Karena range-nya kecil. Tuh, demand-nya bagus. Oh, ada selling pressure ya? Oh, gila banyak banget. Jadi kalau gitu jangan deh. GGRM. Oh, ini juga berat ya. Jangan ya. Jangan dulu. BBCA. Masih berat nih Bu Erna. Jangan. PBNI. Nah, itu ada spek nggak jelas tuh. Kita cek ya. Masih belum jelas juga. Kita cek 5 menit. Ternyata selling pressure. Jadi jangan dulu ya. PBNI. BTPS udah ya tadi ya. Udah. Oke, yang udah selesai. Terima kasih Pak Angelo atas presentasinya. Saya Sama yang bisa masih. Baik, selamat saya bertemu kembali dengan saya, Ibu dan Bapak sekalian. Sesuai dengan agenda tadi, maka sebelum saya menjawab pertanyaan mengenai ulasan fundamental, ada sekitar 5 saham yang dipertanyakan. Saya akan berikan sedikit presentasi mengenai apa yang dinamakan dengan behavioral finance ya, behavioral finance. Jadi izinkan saya share screen. Udah
Mudah-mudahan sebentar apakah nah ini. Oke, kelihatan Pak Jolo ya. Kelihatan ya. Nah, saya akan menyampaikan presentasi yang di dalam istilah pasar modal disebut dengan behavioral finance. Apa itu behavioral finance dan apa latar belakangnya? Nanti akan kita lihat bersama di sini. Eh, Presentasi ini didorong oleh pertanyaan-pertanyaan ya. Saham ini kok fundamentalnya tidak bagus, tapi harganya terbang terus. Sebaliknya juga ada saham-saham yang fundamentalnya bagus, akan tetapi harganya kok jeblok gitu. Nah, mari kita lihat apa yang ada di belakang kasus-kasus tersebut ya, yang ilmunya eh, kita temukan di dalam ilmu behavioral finance. Nah, sebelum kita mengangkat isu behavioral finance, kita harus mengetahui dulu apa itu yang disebutkan dengan efficient market hypothesis ya. Definisinya adalah sebagai berikut ya. Hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis atau EMH adalah teori utama dalam ekonomi keuangan yang mengatakan bahwa harga aset keuangan seperti saham, obligasi, atau mata uang di pasar keuangan mencerminkan semua informasi yang telah tersedia secara publik saat ini. Dalam konteks efficient market hypothesis, efisien berarti bahwa pasar tersebut menggabungkan semua informasi yang relevan dengan harga aset tersebut. Aset tersebut itu adalah bisa saham, bisa obligasi, dan bisa mata uang ya. Sehingga tidak mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten dengan menganalisa informasi pasar publik atau dengan strategi perdagangan tertentu ya. Jadi pasar efisien adalah atau efficient market hypothesis mengatakan pasar saham atau pasar modal yang efisien adalah pasar yang harga-harga sahamnya mencerminkan sepenuhnya semua informasi yang telah tersedia. Di sini kita melihat misalnya fundamental analysis kan informasinya tersedia baik fundamental, makroanalisis dan lain-lain, dan itu dicerminkan di dalam ilmu valuasi ya, sehingga semuanya sudah tercermin. Harga saham tersebut mencerminkan semua informasi yang tersedia di sekitar saham tersebut. Ada 3 bentuk pasar efisien, yaitu bentuk lemah, bentuk semi lemah atau semi kuat, dan bentuk kuat. Bentuk lemah, semua data dan harga masa lalu sudah sepenuhnya tercermin di harga saham. Implikasinya, analisa teknikal tidak ada gunanya lagi. Ya. Karena semua informasi yang ada di laporan keuangan dan berita-berita lain, corporate action dan lain-lain, itu sudah tercermin di dalam harga saham. Yang akibatnya implikasinya adalah analisa teknikal tidak diperlukan lagi. Ya. Fundamental kali ya. Enggak, teknikal. Oh. Teknikal, bukan fundamental, teknikal. Hmm. Jadi 3 bentuk pasar efisien yang dianut oleh ahli-ahli keuangan zaman dulu kala mengatakan bahwa analisa teknikal itu ilmu monyet. Ya. Dan ini juga dianut oleh diantaranya Warren Buffett ya.
Lalu kemudian bentuk setengah kuat, bukan saja data dan harga masa lalu, semua informasi publik yang ada pun sudah direfleksikan dalam harga saham. Implikasinya adalah jangankan analisa teknikal, analisa fundamental pun tidak berlaku lagi, tidak bisa dipakai. Selanjutnya, bentuk kuat, semua informasi baik publik maupun privat sudah masuk di harga yang ada. Implikasinya, insider information pun tidak ada manfaatnya. Misalnya, saya menerima inside information, laporan dari orang dalam. Itu tidak ada harganya lagi, tidak ada manfaatnya lagi. Ya. Nah, ini tiga bentuk pasar efisien yang berupa weak, semi-strong, maupun strong. Ya. Selanjutnya, tiga asumsi pasar efisien. Investor semuanya adalah rasional. Dan karenanya akan menilai semua sekuritas secara rasional. Wah, dengan perhitungan valuasi dan lain-lain semuanya. Dia tidak memperhitungkan masalah-masalah yang berkaitan apa itu perbandaran dan lain atau psikologis dia tidak perhatikan. Jikapun ada investor yang tidak rasional, kehadiran mereka akan bersifat acak atau random. Karenanya, mereka akan saling meniadakan tanpa mempengaruhi harga pasar. Jadi yang satu meniadakan yang lainnya, ya. Kalaupun para investor tidak mengambil posisi yang berlawanan tetapi bertransaksi dalam arah yang sama, para arbiters akan beraksi untuk menetralkan pengaruh para investor irasional ini. Jadi di sini peran arbitrase ya yang apa yang ditekankan. Nah, behavioral finance adalah salah satu teori yang jelas-jelas penentang utama efisien market hypothesis, hipotesa pasar efisien. Ini semua berpendapat bahwa perilaku manusia dalam mengambil keputusan tidak selalu rasional, dan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam harga pasar. Behavioral finance mengidentifikasi berbagai bias psikologis dan heuristik, aturan praktis mental, yang mempengaruhi pengambilan keputusan investor seperti overconfidence, yang menghindarkan kerugian, lalu menjadi herding, jadi menjadi pengikut ya. Herding itu pengikut, ikut-ikutan. Teori ini berpendapat bahwa karena adanya perilaku irasional ini, pasar tidak selalu efisien seperti dianggap oleh tadi EMH. Ya, behavioral finance concept memperhitungkan di dalamnya apa yang termasuk dalam behavioral finance concept adalah antara lain mental accounting, anchoring, high self rating, emotional gap, herd behavior. Nah, ini herd behavior itu yang ikut-ikutan ya, emosi ya, emosi. Dan ini semuanya jadi ingat, misalnya fear and greed bisa mempengaruhi harga pasar. Dan di samping behavior finance tersebut, kita juga mengenal dengan adanya market anomalies ya. Terdapat sejumlah anomali pasar yang sulit dijelaskan oleh efficient market hypothesis. Seperti January effect. January effect kan tidak ada kaitannya dengan laporan keuangan, dengan kinerja fundamental. Kita selalu, wah akan January effect, wah akan ini, wah akan bye-bye Mei dan lain-lain. Itu semuanya tidak dibahas di efficient market hypothesis yang hanya membahas
Misalnya faktor-faktor fundamental, makroanalisis, dan lain-lain. Nah, January Effect mengatakan bahwa di mana harga saham cenderung naik pada awal tahun. Tidak ada kaitannya dengan analisa fundamental. Tidak ada kaitannya dengan fundamental. Atau momentum effect. Efek momentum, di mana saham yang telah berkinerja baik cenderung terus berkinerja baik. Meskipun fundamentalnya tidak terlalu baik. Kita lihat banyak sekali contohnya. Nanti akan saya sampaikan contoh-contohnya nih. Saya sengaja tadi download data Metastock untuk memperlihatkan saham-saham yang naik terus dan kita lihat fundamentalnya bagaimana. Anomali-anomali ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang tidak sejalan dengan teori EMH. Ya, teori EMH. Tadi disebutkan some of the market anomalies are as follows, ya. Momentum, ya. Ini momentum. Calendar anomalies, January effect, value effect, earning surprises, ya. Tiba-tiba harga tidak keuntungannya naik. Harga tiba-tiba naik lebih dari keuntungan tersebut. Selanjutnya, ada lagi model perilaku investor. Model perilaku investor seperti model prospek, teori yang ditemukan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky menunjukkan bahwa investor seringkali tidak mempertimbangkan risiko dan penghargaan secara rasional seperti yang diasumsikan dalam teori EMH yang tadi saya sebutkan pertama. Mereka lebih cenderung menghindarkan kerugian daripada mencari keuntungan yang bertentangan dengan asumsi EMH. Di antaranya adalah perilakunya, dia menghindarkan kerugian. Ya, dia menghindarkan risiko. Kedua, menghindarkan kerugian. Lalu endowment effect itu adalah berpikiran bahwa yang dimiliki itu mestinya memiliki harga yang lebih tinggi. Jadi lalu mengambil keputusan yang sudah terframing itu apa ya? Terframing sudah terpaku ya. Seperti gain versus losses effect, choice behavior. Selanjutnya, ini informasi asimetris. Kritik terhadap EMH juga datang dalam bentuk informasi asimetris, di mana beberapa pihak memiliki akses ke informasi yang tidak tersedia untuk umum. Ini insider information. Ini dapat menciptakan keuntungan bagi pihak yang memiliki akses ini dan dapat menghasilkan pergerakan saham yang tidak efisien. Nah, di sini perlunya kita, ya, buy on rumors, sell on news, ya. Kita melihat di sini misalnya, banyak sekali mereka-mereka yang telah memiliki informasi bahwa akan terjadi right issue, akan perusahaan ini kemungkinan akan untung. Dia memperoleh informasi dari dalam bahwa misalnya diperkirakan saham-saham A, B, C itu dividennya naik. Karena apa? Berdasarkan laporan-laporan accountingnya, ya, ia juga sudah mengetahui lebih dulu dari laporan keuangan yang dimiliki oleh orang-orang dalam. Lain-lainnya lagi adalah corporate action, subsidi pajak, monitoring dan controlling, licensing liability laws, standar industri, garansi dan waransi. Yang ini semua informasi itu sebetulnya sangat diperlukan oleh para investor. Akan tetapi banyak sekali para investor yang tidak memiliki informasi-informasi ini
Dan dibandingkan dengan ada juga informasi yang mereka memilikinya sehingga mereka mempunyai kedudukan yang lebih menguntungkan daripada mereka yang tidak. Ini yang dinamakan asymmetric information. Selanjutnya, nah, juga ada kejadian-kejadian yang tak terduga yang disebutkan dengan yang diistilahkan dengan black swan events. Teori EMH kesulitan untuk menjelaskan atau memprediksi kejadian yang tak terduga atau sangat jarang seperti krisis keuangan global, peristiwa alam yang tidak dapat diprediksi, gempa, banjir, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa pasar tidak selalu memproyeksikan risiko secara efisien. Di sini, Wall Street Journal misalnya, di sini kita lihat ini S&P 500 ya. Bagaimana fluktuasi harganya disebabkan oleh kejadian tak terduga yang ini tidak diperhitungkan di dalam analisa fundamental. Contohnya kejadian-kejadian yang tidak terduga yang terakhir adalah adanya COVID tahun 2019 sampai 2022 yang lalu yang menyebabkan market turun sampai 29,5% pada S&P 500 ya. Nah, ini ya yang ini semuanya tidak diperhitungkan oleh efisien market hipotesa, efficient market hypothesis. Dia tidak bisa menjelaskan kejadian-kejadian yang tidak terduga. Banjir, perang Ukraina dengan Rusia, lalu COVID, EMH sulit untuk menjelaskan. Tetapi mereka yang memiliki ilmu behavioral market, finance bisa memanfaatkan hal-hal yang tidak terduga ini dengan selalu bahwa berpikiran short term crisis, ya, ini kan short term, jangka pendek saja, akan menjadi long term opportunity. Dan ini tidak ada dalam ilmu fundamental. Diadakannya adalah bisa dilaksanakan dengan menggabungkan ilmu fundamental dan ilmu teknikal yang kita sebut dengan Fanta. Ingat bahwa jika terjadi krisis di dalam jangka pendek, dia akan selalu menciptakan peluang untuk jangka panjang. Short term crisis akan menciptakan long term opportunity. Dan secara kita lihat secara tren jangka panjang ya, secara tren jangka panjang selalu kan pasar naik. Meskipun ada short term crisis. Ada subprime mortgage, ada financial crisis, ada COVID, ada perang Ukraina Rusia, itu semuanya sifatnya short term. Akan tetapi dalam jangka panjang dia selalu akan naik. Oleh karena itu, bagi investor selalu harus dipakai bahwa short term crisis akan menciptakan long term opportunity. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana di kenyataan ya. Mari kita lihat bagaimana di kenyataan. Tidak bergerak sebentar. Ini, nah, saya sengaja tadi sore mendownload
menggunakan metastock untuk ya melihat kinerja saham yang kinerjanya tertinggi pada 6 bulan terakhir. Pada 6 bulan terakhir. Metastock outputnya memperlihatkan bahwa ya kayu misalnya, kayu tadi juga ditanyakan tuh di AMTA ya. Dalam 6 bulan terakhir dia naik 460%. Ini adalah 20 saham tertinggi kenaikannya di dalam 6 bulan terakhir ya. Ada kayu, ada film, ada GTBO, ada ASPI, ada IKBI, ada PANI, ya. PANI menjadi itu tuh, menjadi primadona dalam akhir-akhir ini. Ada SGR, ada MITI, ada WIM, ada HOMI, ada MPRO, ada UNIT, ada FMII, ada MOLI, ada WINS, BIF, Nelly, Oasa, Unique Auto. Ini adalah saham-saham yang selama 6 bulan terakhir menunjukkan kinerja yang tertinggi di samping saham-saham lainnya. Apakah itu saham energi, batu bara, atau WBCA, dan lain-lain yang kita anggap sebagai saham blue chip dan kinerja keuangannya baik dan fundamentalnya baik. Akan tetapi, apakah kita pernah ya, memperoleh keuntungan di saham-saham semacam BCA, ALDRO, atau PDBA, atau ITBMG, atau UNPR 460% di dalam 6 bulan? Rasanya tidak pernah. Ini hanya terjadi kepada saham-saham tertentu yang dikaitkan dengan adanya teori behavioral finance. Bahwa bukan fundamental saja, bukan yang menyebabkan saham itu harganya naik, tapi banyak faktor-faktor lain. Contohnya mungkin faktor konspirasi, faktor bandar itu akan sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengalaman-pengalaman yang pengalaman-pengalaman tersebut di dalam behavioral finance, analisa teknikal itu memegang peran yang sangat penting sekali ya. Nah, contoh lagi behavioral finance adalah bisa didetek dengan adanya AMTA ya. Bisa didetek dengan adanya AMTA. Nah, dari saham-saham ini, mari kita lihat sekarang, ya, apakah saham-saham ini memang fundamentalnya bagus atau bagaimana? Mari kita melihat, dikaitkan dengan saham ini, saya coba hasil daripada Investingcom. Hasilnya adalah sebagai berikut. Bentar. Hasilnya adalah, wah, maaf, agak ada sedikit. Masih kelihatan Pak Jelo? Last 6 months winner. Last 6 months winner ya. Bentar, saya ulangi lagi. Mari kita lihat last 6 months winner ini ya. Jadi saya stop share dulu ya. Saya akan share lagi supaya bisa kelihatan. Ini ya last 6 months winner ya. Mari kita sekarang kita lihat saham-saham ini dari Investingcom. Nah,
Ini ada kelihatan Pak Jelo ini behavioral finance Kelihatan, kelihatan. kelihatan. Ini adalah saham-saham yang kita lihatkan di last 6 months winner. Saham-saham yang selama 6 bulan terakhir menunjukkan kinerja yang terbaik. Tadi 460%, 200 sekian persen, 100 sekian persen. Nah, kita lihat misalnya MPRO. Kita lihat overall health dari labelnya, MPRO itu weak. Tetapi mengapa harganya, kenaikannya dalam 6 bulan terakhir tadi begitu tingginya? Ya, demikian juga saham-saham misalnya ASPI cukup tinggi, ya. Lalu kayu fair, akan tetapi tadi 460%. Disinilah berlaku teori behavioral finance, bahwa harga saham itu di samping ditentukan oleh informasi-informasi fundamental yang ada di sekitar saham tersebut, ya, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain seperti nanti tadi information asimetrik, ya, faktor-faktor yang lalu anomali, faktor-faktor yang berkaitan dengan kalender, yang dalam analisa fundamental misalnya itu tidak ada. Akan tetapi itu ternyata di dalam behavioral finance terdetek bahwa ada hal-hal lain yang menentukan harga saham itu naik atau harga saham itu turun. Kita cari lagi misalnya di sini tadi kayu. Kayu itu yang tertinggi kenaikannya, ya. 460%. Fair. Lalu overvalue. Sudah ketinggian harganya. Akan tetapi dalam market behavioral finance tadi, ternyata ada yang namanya dikatakan bahwa keadaan yang framing menganggap bahwa jika saham ini naik, akan naik terus. Contohnya tadi AMMN, ya, naik. Mungkin dia sudah overvalue. Akan tetapi karena naik terus, lalu ada anggapan dan terdetek oleh AMTA bahwa dia masih ada kemungkinan naik terus. Tadi kita bicarakan AMMN, ya. Demikian juga kayu, demikian juga cuan, semuanya ada. Tetapi kalau dilihat dari kondisi perusahaannya, kita melihat di sini kesehatannya malah banyak yang weak. Kita lihat saja, ya. Nah, ini adalah saham-saham semuanya yang leading, yang pemenang di dalam 6 bulan terakhir in term of profitability, keuntungan, ya, kenaikan harga. Tetapi kita lihat secara fundamental kesehatan perusahaannya tuh weak, 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 weak. Ini ada great, 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 good, good, ya, excellent. Kita lihat kayu di mana tadi, yang 100% tuh kayu, ya, 460%. Kayu 460%, fair. Dia kesehatan perusahaannya bukan good, bukan great, bukan excellent, fair-fair saja. Akan tetapi karena efek dari behavioral finance, efek bahwa uh, harga saham bukan dipengaruhi saja oleh yang disebutkan oleh efficient market hypothesis, akan tetapi dipengaruhi juga oleh keadaan-keadaan lain seperti adanya psikologis, asymmetric information, adanya anomalis, dan lain-lain. Oleh karena itu, ya, pertanyaan-pertanyaannya
bisa terjawab ya. Nah, sekarang kita lihat Pani contohnya ya. Pani di sini eh, kita lihat kan 200 sekian persen naik dalam beberapa bulan ini, dalam 6 bulan terakhir. Kalau saya lihat Pani, itu adalah persepsi. Pada waktu itu Pani banyak dibicarakan oleh kita ya di dalam pertemuan-pertemuan. Saya menjadi curious, menjadi ingin tahu apa sih yang terjadi dengan Pani. Coba kita lihat, Pani itu adalah saya kira perusahaan yang berkaitan dengan Pondok dengan Pantai Indah Kapuk 2. Tolong dilihat apakah ini kelihatan Pak Jelo, Pantai Kelihatan, Indah Kapuk 2. kelihatan yang Nah, lihat Pantai Indah Kapuk 2 proyeknya, proyek masa depan akan berkembang terus. Kalau kita dilihat di sana di ujung itu masih kosong. Kalau saya kemarin kelihatan minggu lalu saya visit karena masalah Pani ini saya visit sana. Waduh, luar biasa. Nah, ini persepsi bahwa kemungkinan perusahaan ini akan maju karena demikian perkembangannya yang dilihatkan oleh fisik yang ada. Ya. Dan luar biasa. Dan pengunjungnya ke sana itu, ya, di samping daerah ini akan menjadi perumahan, apartemen, dan business center, ini juga menjadi daerah tujuan daripada kuliner, wisata, dan lain-lain. Ada di sini, kita lihat, yang dinamakan dengan eh, Pasir Putih, ya. Lalu ada lagi restoran-restoran yang luar biasa, dan saya melihat areanya mungkin satu kabupaten sendiri. Mungkin pada satu waktu akan sama dengan besarnya dengan Kabupaten Bogor. Dan PIK 2 ini letaknya kan bukan di Jakarta saja, akan tetapi sudah masuk juga daerah Banten. Jadi, mengapa saya lihat persepsi terhadap Pantai Indah Kapuk ini eh, demikian apa diabsorb oleh para investor ya, dan dimanifestasikan dengan kenaikan harga yang terus-menerus. Kita lihat misalnya hari ini aja apakah Pani itu naik atau tidak. Saya lihat di ini apa di komputer saya dulu, di laptop, maaf, di kita lihat Pani hari ini masih naik 20 poin ya. Sudah menjadi 3790 dari harga sekian. Sehingga naiknya sudah 200 sekian persen dalam waktu 6 bulan ya. Nah, ini kalau menurut saya naiknya Pani karena persepsi bahwa area peak ini akan berkembang. Jadi investor sudah mengantisipasi ya, bahwa area ini akan berkembang. Nah, di sini kita juga melihat penjelasannya ya. Kalau kita melihat kalau Anda membaca ini, maka kita juga akan melihat, oh kemungkinan ini memang harganya akan naik terus. Dan lebih itu lagi bahwa ini adalah eh, kerjasama antara dua raksasa properti, ya, yaitu Agung Sedayu dan Salim Group. Agung Sedayu dan Salim Group ya. Jadi kita lihat di sini dua raksasa properti, Agung Sedayu dan Salim Group. Informasi-informasi ini harus kita lihat ya. Mengapa Pani itu naik terus. Nah, mungkin ini juga berlaku
untuk saham-saham lainnya yang kita lihat kenaikannya begitu tinggi, meskipun fundamentalnya tidak terlalu bagus. Mungkin mereka melihat prospek, ya. Akan tetapi hati-hati, ya. Bisa juga yang kenaikannya bukan disebabkan oleh seperti halnya PANI, ya. Akan tetapi disebabkan olehnya adanya konspirasi, yaitu mereka yang cornering, menjebak para kita sebagai investor retail mengikuti gerakan mereka meskipun sebenarnya perusahaannya adalah merupakan perusahaan pepesan kosong. Akan tetapi dipermainkan oleh mereka karena mereka memiliki uang yang demikian banyak sehingga bisa mempermainkan harga. Ya. Demikian saya kira sedikit presentasi saya mengenai banyak diskusi di antara kita, mengapa PANI demikian, ya saya menjadi curious, menjadi ingin tahu, saya mencoba mencarinya ya. Dan ini juga menjadi pengalaman saya bahwa kita harus menggali informasi yang lebih dalam lagi sehingga yang namanya informasi asimetris yang dimiliki oleh orang lain itu bisa juga kita miliki. Tadi di dalam ilmu behavioral finance, ya, yang menentang teori EMH mengatakan bahwa ada di situ bahwa jika kita menguasai asymmetric informations lebih daripada yang lain-lainnya, maka kemungkinan kita bisa mengantisipasi bahwa harga saham tersebut akan naik berdasarkan informasi-informasi yang kita peroleh tersebut. Dan ini mungkin bisa kita pakai untuk istilahnya menganalisa saham-saham lain yang kenaikannya begitu tinggi selama 3 sampai 6 bulan terakhir. Silahkan kita cari bersama, nanti kita analisa bersama. Ya, itu mengenai presentasi sedikit mengenai behavioral finance. Ya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan jawaban juga mengenai pertanyaan yang disajukan oleh Pak Marzuki mengenai saham-saham investasi. Pak Marzuki menanyakan ada beberapa saham di sini, yaitu LPLI, PUDP, Blue, MBAP, MBSS, dan TAPG ya Pak Marzuki. Saya kira berapa saham ini hanya Pak Marzuki mengatakan, menanyakan. Nah, ini jawabannya adalah sebagai berikut. Kelihatan Kelihatan ya. kelihatan ya. Kita lihat fair value level investing income-nya bagaimana. Nah, kita lihat LPLI dia under value, upside potensi 28,4%. Tapi kita lihat hati-hati perusahaannya weak. Nah, kembali kita amati. Nanti kalau harganya naik terus LPLI ini, what is behind the LPLI? Apa yang ada di belakang LPLI? Mari kita nanti analisa bersama. Kita gali bersama. Selanjutnya MBSS, perusahaannya great, ya, upside-nya masih 38%, dia under value. Saya mengatakan kalau under value dan great itu tidak usah ditanyakan lagi. Silakan saja. Jadi di sini yang great dan under value adalah MBSS, MBAP, Blue, TAPG, ya. Lalu PUDP. Nah, kita lihat PUDP apakah dia
kinerja harganya, kinerja keuntungannya di beberapa bulan terakhir bagus atau tidak bisa kita lihat di sini ya. Apakah dia termasuk? Saya ingin coba lihat misalnya di sini PUDP termasuk nggak ya? Nah, PUDP, saya akan share screen dulu ya tentang PUDP. Kelihatan ya? Belum, belum. Belum, belum. Sebentar ya, saya saya share screen harus ininya. Ini kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, kita lihat di sini PUDP ternyata ada. Ditanyakan oleh Pak Marzuki nih. Di Investingcom kita lihat PUDP tadi ini. Nah, under value perusahaannya weak ya. Akan tetapi kinerja sahamnya naik dalam 6 bulan terakhir 84%. Perusahaannya tidak apa kinerjanya, kesehatan perusahaannya kurang baik. Tetapi look, di dalam 6 bulan dia naik 84%. Meskipun misalnya di dalam 3 bulan dia turun 7%. Akan tetapi penurunannya itu di cover kan di istilahnya di ini turun sudah tertutup oleh ini. 2 bulan terakhir, 1 bulan terakhir dia naik 15%. Ini memang bagi saya menambah pengalaman dengan ilmu behavioral finance itu, kita harus mencari latar belakang kenapa harga-harga saham itu naik dengan signifikan. Dengan catatan juga kita harus melihat apakah naiknya juga itu apakah ada yang disebabkan oleh permainan smart money atau perbandaran ya. Memang saham itu kepesan kosong akan tetapi dipakai sebagai jebakan demi jebakan. Tapi kita jangan suzon, mari kita lihat lebih dalam lagi. Ada apa di balik PUDP? Ya. Misalnya 1 bulan naik 15% kan not bad. Ya. Dia 1 bulan, ini nih 1 bulan, naik PUDP, naik 15%. 1 bulan, naik 15%. Nah ini yang saya kasih nama tanda kuning. Not bad tuh, 1 bulan 15%. Apalagi dibandingkan deposito 1 tahun 4%. Ini 1 bulan 15%. Nah, ini memang harus kita amati. Tetapi kita amati juga bahwa jangan kita terjebak. Mungkin saja ini dijadikan permainan oleh para smart money ya. Pepesan kosong yang dipakai ajang permainan. Kita jangan suzon, mari kita lihat lebih dalam lagi. Saya kira pertanyaan untuk Pak Marzuki pun, pertanyaan dari Pak Marzuki pun mengenai saham-saham tadi yang ditanyakan oleh Pak Marzuki, yaitu MBAP, Blue, TAPG sudah terjawab ya. Kita lihat di sini yang masuk dalam kriteria under value dan greed adalah MBAP, Blue, ya, dan TAPG. PUDP baru kita bahas week, akan tetapi di dalam 1 bulan dia naik 15%, dalam 6 bulan dia naik 80%, ya. LPLI, kita juga harus lihat dengan kita lihat di apa
di sini apakah ada LPLI atau tidak ya. Kita short aja supaya langsung ke L ya. Kita lihat tadi LPLI. Mesti Pak Marzuki menanyakan ada latar belakangnya. Sorry. Kita lihat LPI ada nggak di sini coba ya. Saya sudah short. KL M. Nah, LPLI ada ternyata di sini, tapi kenaikannya kita lihat berapa LPLI. Nah, LPI memang jelek, Pak Marzuki. Dia dalam 6 bulan turun 9%, dalam 3 bulan turun 3%, dalam 1 bulan turun 19%. Jadi sebaiknya memang LPI tidak LPLI tidak dipilih lah ya, karena kita lihat di merah. Jadi saya menyatukan eh, hasil output Metastock dengan investing com. Lalu saya terutama akan selalu mencari nanti adalah 20 saham yang winner selama 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan terakhir. Ya, 20 saham winner. Kalau 20 saham winner, kalau 6 bulan, maka saya akan short di 6 bulan terakhir ini. The biggest dulu ya, short from largest. Kita lihat di sini, kayu memang yang tertinggi. Demikian presentasi saya, dan semoga dapat dimanfaatkan oleh Anda sekalian. Saya tidak keberatan bahwa dari 30 peserta, 10 telah meninggalkan tempat karena yang dicari adalah informasi-informasi antar dan tidak tertarik pada informasi-informasi yang saya presentasikan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Selanjutnya,